Dokter Tanpa Tanding Yekui yang ke-3161 hingga 3165. Novel fiksi bela diri dilanjut. Saat Yekui menggenggam pedang patah itu, energi pedang yang agung dan berubah-ubah mengalir ke lengannya. Tiba-tiba, gambaran aneh muncul di pikiran Yekui. Lautnya hitam dan bergelombang, ombaknya bagaikan cakar binatang buas, langit ditutupi awan gelap, dan ular-ular listrik menari-nari liar. Seorang pendekar pedang setengah baya memimpin 12 murid elit dalam pertempuran yang berani. Beberapa burung gagak emas berkaki 3 menyerbu dari segala arah, dan darah mewarnai laut menjadi merah. Dia melihat dengan jelas bahwa orang yang melukai pendekar pedang setengah baya itu adalah seekor gagak emas raksasa bercakar 4. Meski hanya sebuah gambar, gagak emas bercakar 4 itu membawa Yekui rasa penindasan yang kuat. "Kutu kupret kecil, ada apa denganmu?" Alis panjang bertanya ketika dia melihat Yekui tidak bergerak untuk waktu yang lama. Yekui kembali sadar, dahinya dipenuhi butiran keringat. Dia memberitahu Zi Yang Tianzun dan alis panjang apa yang dia lihat. Tianzun Zi yang tampak serius, menghela napas dan berkata, "Sepertinya hal-hal di Laut Cina Timur jauh lebih rumit dari yang kita duga. Chang Sheng, bagaimana kalau aku pergi bersamamu?" Tianzun Zi yang sedikit khawatir. Lagi pula, Sekte Pedang Qingyun telah kehilangan banyak guru di Laut Cina Timur sebelumnya. Dia khawatir Yekui dan alis panjang akan menghadapi bahaya yang tidak diketahui dalam perjalanan mereka ke Laut Cina Timur. Yekui merasa sedikit tersentuh. "Sejujurnya, akan lebih baik jika Zi Yang Tianzun bisa bersamaku, setidaknya keselamatanku akan terjamin." Tetapi setelah dipikir lagi, dia menolak. Yekui berkata, "Guru, terima kasih atas kebaikan Anda. Saya dan lelaki tua itu seharusnya mampu menangani perjalanan ke Laut Cina Timur. Bahkan jika kami menghadapi bahaya, dengan tingkat kultivasi kami saat ini, mempertahankan hidup kami tidak akan menjadi masalah. Hanya jika kamu tinggal di sini, aku tidak akan khawatir. Kau tidak tahu, guruku mengatakan kepadaku bahwa Kaisar Yin yang tidak mati, dan beberapa waktu lalu, Bodhisattva Long itu lari ke klan iblis, dan akhirnya melarikan diri dari klan iblis. Aku menduga bahwa Kaisar Yin yang bersama Bodhisattva Long. Bodhisattva Long dan aku punya kebencian yang mendalam, dan aku khawatir dia akan menimbulkan masalah setelah aku pergi. Jadi, mohon bantu saya mengawasinya, Guru. Jika ada perubahan di Paviliun Rongbao dan Zhongzhou, saya harap Anda dapat membantu." "Apa, Kaisar Yin yang belum mati?" Pupil mata Zi Yang Tianzun tiba-tiba mengecil, dia sangat terkejut. Yekui berkata dengan suara yang dalam, "Ini adalah apa yang dikatakan oleh sang guru sendiri, dan semua tanda menunjukkan bahwa ada seorang guru di samping Bodhisattva Long, mungkin Kaisar Yin Yang. Aku memang merasakan aura aneh dari Bodhisattva dahulu." Zi Yang Tianzun mengerutkan kening dan berkata, "Jika ini benar, segalanya akan rumit. Guru, jangan terlalu khawatir." Yekui berkata, "Saya menganalisis dengan orang tua itu bahwa meskipun Kaisar Yin yang tidak mati, kultivasinya pasti sangat rusiak. Kalau tidak, dengan gayanya saat itu, dia pasti sudah menyebabkan badai berdarah sejak lama. Mengapa bersembunyi di kegelapan dan bertindak diam-diam?" Alis panjang menyela, "Pikirkanlah, senior, jika Kaisar berada di puncak kejayaannya, mengapa ia menyembunyikan kepalanya dan memperlihatkan ekornya seperti ini? Pasti ada yang salah dengan kultivasi orang tua ini, jika tidak, ia tidak akan punya alasan untuk tidak muncul saat Anda menghancurkan Sekte Yin Yang." Zi Yang Tianzun mengangguk sedikit, matanya berkilat, "Analisismu masuk akal. Namun, jika Kaisar Yin yang benar-benar hidup sekarang, maka rencananya pasti hebat, kita harus berhati-hati." Yekui mengangguk, "Justru karena itulah kita membutuhkan guru untuk memimpin. Jika Kaisar Yin Yang atau Bodhisattva Naga bergerak, kalian dapat meresponsnya tepat waktu dengan kultivasi kalian." Zi Yang Tianzun merenung sejenak, lalu tiba-tiba bertanya, "Apalagi yang dikatakan sang guru?" Yekui menggelengkan kepalanya, "Tuan hanya mengatakan bahwa Kaisar Yin yang belum meninggal, dan tidak mengatakan apa-apa lagi." "Aneh." Zi Yang Tianzun mengelus jenggotnya dan merenung, lalu bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, karena sang guru tahu bahwa Kaisar Yin yang belum meninggal, dia pasti juga tahu bahwa Kaisar Yin yang memiliki ambisi besar, tetapi mengapa dia tidak mengambil tindakan? Jantung Yekui berdebar kencang saat mendengar ini. Ya, sang guru tidak tega menginjak semut sekalipun hingga mati. Dia adalah orang yang penuh belas kasih.
Mengetahui bahwa Kaisar Yin yang belum meninggal, mengapa dia tidak mengambil tindakan untuk menyelamatkan rakyat? Mungkin, Ye Kui menimbang-nimbang kata-katanya, guru memiliki pertimbangannya sendiri. Bagaimanapun, Akademi Jixia tidak menyukai perselisihan, dan guru hanya suka belajar. Ziyang Tianzun menatap Ye Kui dalam-dalam, seolah-olah dia merasakan sesuatu di balik kata-katanya, tetapi pada akhirnya dia hanya berkata, bagaimanapun, aku akan memperhatikan masalah Kaisar Yin dan Yang. Kamu harus berhati-hati saat pergi ke Laut Cina Timur. Terima kasih, guru. Ye Kui buru-buru membungkuk. Alis panjang, maukah kamu minum denganku nanti? Kata Ziyang Tianzun. Tidak masalah. Alis panjang tertawa dan berkata, saya berjanji Anda akan menikmati minuman ini sepuasnya. Itulah yang kau katakan. Jika kau tidak menikmatinya hari ini, berhati-hatilah atau aku akan menghajarmu. Ziyang Tianzun berkata sambil tersenyum. Alis panjang berkata, jangan khawatir, senior. Alis panjang akan ada di sana untuk menemanimu minum. Malam itu, bulan tampak terang di langit. Halaman belakang Sekte Pedang King Yun terang benderang. Yun Si dan Peri Bai Hua menyiapkan makan malam mewah. Meja panjang itu dipenuhi segala jenis makanan lezat dan aroma buah-buahan spiritual serta anggur berkualitas memenuhi udara. Ayo, angkat gelasmu. Ziyang Tianzun mengangkat gelasnya dan minum dengan penuh kepahlawanan. Alis panjang tidak mau kalah. Dia menuangkan cangkir demi cangkir ke dalam mulutnya dan sesekali menceritakan lelucon lucu, yang membuat semua orang tertawa. Ye Kui duduk di meja, tetapi matanya terus melirik Yun Si dan Peri Bai Hua di sampingnya. Kedua gadis itu berdandan dengan hati-hati malam ini. Yun Si mengenakan gaun kasa lavender yang membuat kulitnya tampak seputih salju, sementara Peri Bunga mengenakan gaun panjang putih polos, tampak murni dan anggun. Setelah 3 putaran minum, suasana menjadi semakin panas. Saat Ziyang Tianzun dan Alis Panjang sedang minum, Ye Kui diam-diam memegang tangan kedua wanita itu di bawah meja dan berbisik, ayo pergi. Peri Bai Hua tersipu dan melotot genit padanya, tetapi tidak menarik tangannya. Yun Si tersenyum lembut, dengan sedikit antisipasi di matanya. Mereka bertiga berdiri diam-diam dan pergi dengan dalih terlalu mabuk. Ziyang Tianzun sedang bermain tebak-tebakan dengan Alis Panjang, dan dia hanya melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada mereka untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Setelah pergi, Ye Kui memegang seorang wanita cantik di masing-masing tangannya dan datang ke kamar kerja Yun Si dengan mudah. Begitu pintu ditutup, Yun Si didorong ke belakang pintu oleh Ye Kui. Apakah kamu merindukanku? Ye Kui menundukkan kepalanya, hidungnya hampir bersentuhan dengan hidung Yun Si, dan napasnya yang hangat menyemprot ke wajahnya. Jantung Yun Si berdetak lebih cepat dan dia dengan sengaja memalingkan mukanya, siapa yang merindukanmu? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sudut bibirnya terkunci rapat. Ciuman Ye Kui mendominasi dan penuh gairah, dan Yun Si segera melunak dalam pelukaannya. Peri Bunga berdiri di samping, memperhatikan mereka berdua yang sedang bermesraan, pipinya memerah. Tiba-tiba, sebuah tangan besar menariknya, dan Ye Kui memegang seorang wanita di masing-masing tangan dan membawa kedua wanita itu ke tempat tidur. Tidak seorang pun dapat melarikan diri malam ini. Ye Kui tersenyum jahat, dan dengan jentikan ujung jarinya, ikat pinggang kedua wanita itu terlepas. Tirai kasa tergantung ringan, cahaya lilin berkedip-kedip. Ye Kui bagaikan seorang jenderal yang tak kenal lelah, berpacu melintasi 2 medan perang yang indah. 10.000 kata dihilangkan di sini. Di dalam tirai, pelan-pelan, Yun Si menggigit bibirnya, jari-jarinya yang ramping meninggalkan bekas merah di punggung Ye Kui. Peri Bunga tak dapat lagi mengucapkan kalimat lengkap dan hanya dapat mengucapkan isak tangis yang terputus-putus. Malam itu suhu di dalam kamar kerja terus meningkat hingga langit di sebelah timur berubah pucat dan pertempuran sengit berangsur-angsur mereda. Ye Kui memeluk kedua wanita cantik itu, menatap mereka dalam pelukaannya, dan mendesah puas. Dia akan segera berangkat menuju Laut Cina Timur yang berbahaya. Kehangatan dan kelembutan malam ini mungkin memberinya lebih banyak keberanian untuk melangkah maju. Tak lama kemudian, cahaya pagi muncul di luar jendela. Hari baru akan segera dimulai. Sudah waktunya bangun. Ye Kui dengan enggan melepaskan kedua gadis itu, namun, Peri Bai Hua dan Yun Si memeluknya erat dan enggan melepaskannya. Cahaya pagi menembus tirai kasa dan menyinari tempat tidur. Ye Kui membelai rambut Yun Si dan Peri Bai Hua dengan lembut,
lalu berkata dengan lembut, aku harus pergi. Kalian tinggallah di sekte dan jaga diri kalian baik-baik. Mata kedua gadis itu penuh dengan keengganan, tetapi mereka juga tahu bahwa perjalanan ini sangat penting, jadi mereka hanya bisa mengangguk dalam diam. Suamiku, kamu harus berhati-hati dalam perjalanan ini. Yun Si memperingatkan. Peri bunga pun berkata, kami akan menunggumu. Ya, Ye Kui tiba-tiba bertanya, apakah Luluo masih menyendiri? Ya, peri bunga berkata, selain Luluo, Tetua Agung, dan Master Sekte, beberapa Dewa Pedang juga sedang mengasingkan diri. Aku bertanya-tanya mengapa aku tidak menemui Drunken Sword Immortal dan yang lainnya tadi malam. Ye Kui tersenyum, mengeluarkan botol giok kecil dari tas Qian Kun miliknya, menyerahkannya kepada peri bunga, dan berkata, botol ini berisi air mancur awet muda. Meminumnya dapat membuatmu awet muda selamanya. Ini diberikan kepadaku oleh guru. Bagikanlah di antara kalian. Terima kasih, suamiku. Yun Si sangat gembira. Bagi wanita, tidak peduli seberapa tinggi status mereka atau seberapa mendalam kultivasi mereka, mereka tidak dapat menahan godaan awet muda. Kita semua adalah keluarga, mengapa harus sopan? Ye Kui berkata, aku harus pergi sekarang. Kami akan membantu Anda berpakaian. Peri Bai Hua dan Yun Si hendak membantu Ye Kui berpakaian, tetapi sebelum mereka bisa berdiri, lutut mereka lemas dan mereka berdua terjatuh di sofa, dengan ekspresi kesakitan di antara alis mereka. Ada apa? Ye Kui bertanya tergesa-gesa. Mendengar ini, kedua wanita itu mendongak pada saat yang sama dan menatap Ye Kui dengan penuh kebencian. Peri bunga sedikit tersipu, dan Yun Si berkata, suamiku, ini semua salahmu. Kamu seperti sapi. Ye Kui akhirnya bereaksi dan tertawa. Kalian sebaiknya beristirahat. Aku akan melakukannya sendiri. Setelah berkata demikian, Ye Kui segera berpakaian dan mencium kening kedua wanita itu. Selamat tinggal, ucap Ye Kui sambil melambaikan tangannya, meninggalkan kesan anggun di wajahnya, lalu bergegas meninggalkan ruangan. Begitu dia pergi, Yun Si dan Peri Bai Hua berbaring di sofa, tidak bisa tidur. Saya tidak tahu kapan dia akan kembali setelah dia pergi, kata peri bunga dengan lembut. Saya harap segalanya berjalan baik untuk suamiku, kata Yun Si. Kemudian, Yun Si tiba-tiba bertanya dengan suara rendah, kakak, apakah menurutmu suami kita tidak mampu? Dia belum mampu. Peri Bai Hua tersenyum dan berkata, kamu hampir hancur tadi malam. Yun Si tersipu dan berkata dengan cemas, bukan itu maksudku, saudari, kamu salah paham. Maksudku, kita sudah bersama suami kita begitu lama, mengapa tidak ada gerakan di perut kita? Ketika membicarakan hal ini, Peri Bai Hua sangat tertekan. Di antara semua orang di dunia kultivasi, dialah yang paling lama mengikuti Ye Kui, tetapi perutnya tidak bergerak. Dia seharusnya bisa melakukannya. Peri Bai Hua berkata, dia memiliki seorang putri di dunia sekuler, dan ketika kami meninggalkan dunia sekuler, Bai Bing juga sedang hamil. Jadi, bukan suamiku yang bermasalah, tapi kita. Yun Si berkata dengan heran. Peri Bai Hua berkata, tidak mungkin, kita ini kultivator, bukankah kita selalu dalam keadaan sehat? Tapi mengapa kita tidak bisa hamil? Yun Si memutar matanya dan berkata, bagaimana kalau kita kembali dan mencari dokter? Peri Bai Hua berkata, dalam hal keterampilan medis, siapa yang sebaik Chang Sheng? Itu benar. Yun Si sedikit putus asa dan berkata, aneh sekali, mengapa kita tidak bisa hamil? Peri Bai Hua menghibur, ini sudah ditakdirkan, tidak perlu terburu-buru. Lagi pula, bukankah orang kepercayaan suamimu di dunia kultivasi hamil? Yun Si merasa lebih baik setelah mendengar dia mengatakan itu. Ye Kui tiba di aula utama, hanya melihat alis panjang dan Xiang Tianzun sudah menunggu di sana. Wajah mereka berdua merah dan bau alkohol. Tuan, orang tua, Anda tidak tidur tadi malam, bukan? Ye Kui bertanya. Hahaha, kamu benar. Xiang Tianzun tertawa dan berkata, alis panjang dan aku minum sepanjang malam. Orang tua, kamu baik-baik saja, kata Ye Kui. Tidak apa-apa. Sebelum alis panjang bisa menyelesaikan kata-katanya, badannya miring dan dia hampir jatuh ke tanah. Ye Kui buru-buru menopangnya dan berkata sambil mengerutkan kening, kamu bahkan tidak bisa berdiri dengan tegak, dan kamu masih bilang tidak apa-apa. Jarang sekali minum sebanyak ini, sungguh menyegarkan. Alis panjang membungkuk pada Xiang Tianzun dan berkata, senior,
Anda bisa minum banyak, saya mengaku kalah. Zhang Tianzun tersenyum dan berkata, alis panjang, toleransi alkoholmu tidak buruk, tetapi ketika kamu tiba di Laut Cina Timur, kamu tidak diperbolehkan minum terlalu banyak. Jangan khawatir, senior, saya tidak akan minum terlalu banyak. Alis panjang berjanji. Zhang Tianzun mengangguk dan bertanya pada Ye Kui, apakah kamu siap? Semuanya sudah siap, kata Ye Kui. Sekarang kamu sudah siap, ayo berangkat. Zhang Tianzun berkata, hati-hati dan segera kembali. Ya, setelah Ye Kui mengatakan ini, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Zhang Tianzun dan melangkah ke pedang Cheng Feng bersama alis panjang yang mabuk. Wus, pedang panjang itu melesat pergi. Laut Cina Timur. Luasnya tak berbatas, dengan gelombang biru tak berujung. Duduk di pedang mengendarai angin, Dewa Alis Panjang mengeluarkan labu anggur, meneguknya dalam-dalam, lalu berkata dengan suara lantang, aku datang dengan pedang yang mengendarai angin untuk membunuh iblis di antara langit dan bumi. Dengan anggur, aku bahagia dan bebas. Tanpa anggur, aku juga gila. Aku dapat meminum sungai dan danau, dan aku dapat meminum matahari dan bulan. Aku dapat minum 1000 cangkir tanpa mabuk. Aku adalah Dewa Alis Panjang. Ye Kui menatapnya dengan jijik, kamu sangat mabuk, dan kamu masih tidak lupa berpura-pura. Sebenarnya, aku tidak mabuk. Setelah Dewa Alis Panjang selesai berbicara, dia membentuk segel dengan tangannya, dan dalam sekejap, bau alkohol di badannya hilang, dan wajahnya kembali normal. Apakah kamu berpura-pura? Ye Kui terkejut. Alis Panjang berkata sambil tersenyum, senior Zhang sudah sangat tua. Jika aku membuatnya mabuk, bukankah dia akan malu? Itulah sebabnya aku berpura-pura mabuk dan mengaku kalah. Lagi pula, perjalanan ke Laut Cina Timur ini sangat penting. Aku tidak bisa menahanmu apapun yang terjadi. Ye Kui memarahi sambil tersenyum, kamu masih punya hati nurani. Kutu kupret kecil, seberapa jauh klan naga dari sini? Tanya Alis Panjang. Ye Kui berkata dengan suara berat, masih jauh perjalanannya. Setelah itu, Ye Kui mengeluarkan peta berlumuran darah itu, melihatnya sekilas, dan berkata, menurut tanda pada peta ini, pertama-tama kita harus melewati Campbell, 10,000 Star Reef, Soul Devouring Foxy, dan akhirnya mencapai Burning Sky Island. Pulau Burning Sky merupakan wilayah kekuasaan klan Golden Crow. Saat itu, Paman Guru dan 12 anggota elit Sekte Pedang Qingyun tewas di tangan klan Gagak Emas. Apakah kamu ingin membalas dendam? Tanya Alis Panjang sambil menyipitkan mata. Ye Kui berkata dengan tidak senang, omong kosong, apalagi yang bisa kamu lakukan selain membalas dendam? Alis Panjang tersenyum, mengusap alisnya yang seputih salju, dan berkata, meskipun aku bukan murid Sekte Pedang Qingyun, Zhang Tianzun telah mengajariku seni bela diri, dan aku memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Pedang Qingyun, jadi, bisakah aku membantu membalas dendam? Apa maksudmu? Ye Kui melirik Alis Panjang. Aku belum membunuh Golden Crow. Cahaya tajam melintas di mata Alis Panjang, beri aku kesempatan jika sudah waktunya. Ye Kui tersenyum tipis, tidak masalah. Keduanya berdiri di atas pedang Cheng Feng dan berpacu ke arah timur. Lautan tak berbatas terbentang di bawah kakimu, dengan ombak biru tak berujung. Kadangkala, sekumpulan ikan melompat keluar dari air, berkilauan keperakan di bawah sinar matahari. Laut Cina Timur lebih tenang dari yang saya bayangkan. Alis Panjang mengeluarkan labu anggurnya dan menyesapnya. Ye Kui berkata dengan suara berat, jangan ceroboh, bahaya Laut Cina Timur jauh lebih serius daripada yang terlihat. Kita harus berhati-hati. Ketika dia berbicara, permukaan laut tiba-tiba menjadi luar biasa tenang, tanpa riak sedikitpun. Kelembapan di udara seakan tersedot keluar, dan kulitku mulai terasa sedikit kesemutan. Kita telah mencapai zona tenang. Ucap Ye Kui sambil mengendalikan pedang penunggang angin untuk turun perlahan-lahan. Pendeta Tao Alis Panjang menyingkirkan labu anggurnya dan mengerutkan kening, berkata, tempat ini aneh. Bahkan tidak ada sedikit pun angin. Wilayah laut puluhan ribu mil di Campbell tenang, tetapi sebenarnya, ada retakan tersembunyi di luar angkasa. Ye Kui menjelaskan, lagi pula, terbang di udara akan terkoyak oleh kekuatan tak kasat mata. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi terbang dengan pedang. Kedua pria itu mendarat di laut. Ye Kui menyimpan pedang menunggangi angin, mengambil perahu kayu seukuran telapak tangan dan melemparkannya ke dalam air. Perahu kayu itu bertambah panjang ketika bersentuhan dengan air,
dan dalam sekejap mata ia menjadi perahu spiritual sepanjang 3 meter. Datang, Ye Kui melompat ke perahu roh terlebih dahulu, diikuti oleh alis panjang. Perahu roh tidak memiliki layar atau dayung, tetapi meluncur maju dengan sendirinya. Ye Kui berdiri di haluan, matanya sedikit terpejam, kesadaran spiritualnya terfokus, waspada terhadap fluktuasi spasial di sekelilingnya. Alis panjang tiba-tiba berkata, "Kutu kupret kecil, apakah menurutmu warna air lautnya tidak benar?" Ye Kui menunduk dan melihat bahwa air laut yang awalnya berwarna biru, pada suatu saat berubah menjadi hijau tua, dan lama-kelamaan semakin gelap, hampir mendekati hitam. Hati-hati, Ye Kui tiba-tiba menarik kembali alis panjang. Percikan, sebuah bayangan hitam besar lewat di sisi kapal, memercikkan air ke geladak, menimbulkan suara mendesis yang korosif. "Apa itu?" alis panjang bertanya dengan heran. Ye Kui menatap air hitam yang perlahan menyebar dan berkata, "Itu kalajengking beracun, salah satu penjaga kesunyian. Racunnya dapat merusiak kekuatan spiritual. Jangan sentuh air itu." "Sial, kalajengking bisa hidup di laut." Sebelum alis panjang menyelesaikan kata-katanya, puluhan pusaran air tiba-tiba muncul di sekitar perahu roh, dan ekor hitam panjang yang ditutupi sisik menonjol dari setiap pusaran air. Sepertinya ada lebih dari satu. Alis panjang mensibir, dan sebuah jimat terbang keluar dari lengan bajunya, berubah menjadi 12 anak panah kecil yang mengelilingi badannya. Ye Kui mengangkat tangan kanannya, dan perisai cahaya keemasan menyelimuti perahu roh itu. Katanya, "Orang tua, jangan terburu-buru bertindak. Kalajengking beracun hidup berkelompok. Membunuh satu akan menarik lebih banyak lagi. Kita." Ledakan. Seekor kalajengking berbisa seukuran bak mandi keluar dari air dan menerkam ke arah kedua lelaki itu dengan mulut berdarah terbuka lebar. Guru alis panjang melambaikan jarinya, lalu 3 anak panah kecil melesat bagai kilat, tepat menembus mata dan tenggorokan kalajengking itu. Raungan. Kalajengking berbisa itu menjerit melengking dan jatuh ke laut, menyebabkan gelombang besar. Tidak bagus. Ye Kui diam-diam berteriak bahwa ada sesuatu yang salah. Seperti yang diharapkan. Tak lama kemudian, permukaan laut tiba-tiba mendidih, dan ribuan kalajengking berbisa meloncat keluar dari air secara serentak, mengepung perahu roh tersebut. Mata hijau mereka bersinar tajam dalam kegelapan, racun yang menetes dari mulut mereka mewarnai air laut menjadi hitam pekat, dan badan mereka panjangnya beberapa kaki. Lagi pula, kalajengking berbisa ini sangat kuat. Sepertinya kita tidak punya pilihan lain selain berjuang keluar. Ye Kui menghela nafas dan berkata. Pendeta Tao alis panjang tertawa terbahak-bahak, "Ini menarik. Saksikan aku membunuh kalajengking dan melenyapkan iblis hari ini." Anak panah kecil membentuk formasi pembunuhan di udara dan berubah menjadi hujan anak panah yang melesat ke segala arah. Ye Kui tidak ragu lagi. Dia menjentikkan jarinya dan energi pedang keluar, membunuh puluhan kalajengking beracun sekaligus. Pertempuran pun pecah seketika. Raungan kalajengking berbisa, suara pedang yang membelah udara, dan gemuruh ombak saling terkait jadi satu. Semakin banyak alis panjang bertarung, semakin berani dia jadinya. Dia sangat menguasai Taoisme dan bahkan memiliki sedikit aura abadi. "Hati-hati di sebelah kiri," Ye Kui tiba-tiba berteriak. Raja kalajengking yang ukurannya 10 kali lebih besar dari kalajengking berbisa lainnya menyerang dari arah kiri. Alis panjang bergegas kembali untuk bertahan, tetapi dadanya terkena ekor kalajengking itu dan terlempar mundur. Barang lama, Ye Kui berteriak dan meninju, seketika membunuh semua kalajengking beracun di sekitarnya, lalu menyerbu ke arah Raja Kalajengking. Raja Kalajengking membuka mulutnya yang besar dan bola racun berwarna hijau tua menyembur keluar seperti air terjun. Ye Kui tidak menghindar atau menghindar. Sebuah bola api keemasan menyembur keluar dari sela-sela jarinya, bertabrakan dengan bisa ular itu dan langsung menguapkannya. "Mah Tei!" Ye Kui menunjuk ke udara, dan aliran energi pedang menembus alis Raja Kalajengking. Raja Kalajengking itu menggeliat tak karuan, ekornya menghantam permukaan laut hingga menimbulkan gelombang dahsyat yang nyaris menjungkir balikkan perahu roh itu. "Pergilah ke neraka." Alis panjang turun dari langit dengan pedang pemurni iblis di tangan dan memakukan badan Raja Kalajengking ke laut. Ye Kui lalu bertanya, "Orang tua, kamu baik-baik saja?" Alis panjang menyeka darah dari sudut mulutnya dan tersenyum, "Ini hanya luka kecil. Raja Kalajengking ini cukup menarik. Aku ceroboh tadi dan menderita kerugian. Aku sudah mengingatkanmu untuk berhati-hati," kata Ye Kui.
Pendeta Tao alis panjang memandangi bangkai kalajengking berbisa yang mengambang di sekitarnya dan mendesah, sepertinya kita harus berhati-hati. Sambil mengendalikan perahu roh untuk bergerak maju, Ye Kui berkata, ini baru permulaan. Hal yang paling berbahaya di zona tenang bukanlah kalajengking beracun ini, tetapi retakan ruang angkasa. Begitu Anda terperangkap di dalamnya, itu akan sangat berbahaya. Seolah mengonfirmasi perkataannya, sebuah retakan gelap tiba-tiba muncul di laut di depan, diam-diam menelan air laut di sekitarnya. Kiri, Ye Kui berteriak pelan, dan perahu roh itu berbelok ke kiri, nyaris menghindari retakan itu. Perjalanan ke depan bahkan lebih berbahaya. Semakin banyak retakan di luar angkasa, beberapa hanya setebal jari, sedangkan yang lainnya lebarnya puluhan kaki. Ye Kui berkonsentrasi mengendalikan perahu roh dan tidak berani membelah dirinya. Alis panjang berhenti berbicara dan melihat sekeliling dengan waspada, siap mengambil tindakan kapan saja. Tiba-tiba, sebuah celah ruang angkasa besar terbuka tanpa suara 100 meter di depan perahu roh. Lebarnya ratusan kaki, seperti mulut hitam besar. Wajah Ye Kui sedikit berubah, sial, sudah terlambat untuk berbalik. Pada saat kritis ini, alis panjang tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya dan melemparkan jimat. Langit dan bumi tak terbatas. Alam semesta meminjam hukum. Berhenti. Jimat itu berubah menjadi penghalang yang menghalangi retakan. Perahu roh memanfaatkan celah singkat ini untuk mengubah arah dan meluncur melewati tepi celah. Ye Kui segera mengemudikan perahu roh itu maju dengan cepat. Akhirnya, setelah beberapa jam berlayar dengan susah payah, udara kering mulai berkurang dan angin sepoi-sepoi membelai pipiku. Kita keluar. Ye Kui menghela napas lega. Alis panjang duduk bersila di D untuk mengatur napasnya. Mendengar ini, dia membuka matanya dan bertanya, kemana kita akan pergi selanjutnya? Ye Kui mengeluarkan peta, melihatnya, dan berkata, terumbu karang Wansing. Alis panjang menepuk-nepuk noda air di jubahnya dan bertanya, kutu kupret kecil, tempat macam apa karang Wansing itu? Bahaya apa yang ada di sana? Ye Kui menatap ke depan dan berkata perlahan, terumbu karang Wansing adalah sekelompok terumbu karang. Ada banyak bahaya di dalamnya. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan diteleportasi ke perairan yang tidak dikenal. Alis panjang tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, saya bingung, bagaimana orang-orang dari Sekte Pedang King Yun melewati tempat-tempat ini saat itu. Kamu baru saja melihatnya. Windless Belt sangat berbahaya. Bahkan seseorang dengan tingkat kultivasi sepertiku telah menderita kerugian. Meskipun itu adalah kecerobohan, di Sekte Pedang King Yun, hanya Paman Xiang Tianzun yang memiliki tingkat kultivasi sepertiku, kan? Bagaimana orang lain bisa melewati Windless Belt? Ye Kui melirik alis panjang dan berkata, apakah kamu bodoh? Mereka pasti memiliki harta rahasia untuk melindungi diri mereka sendiri. Alis panjang menepuk dahinya dan berkata, oh, benar juga. Kalau aku tahu lebih awal, aku pasti sudah menyiapkan beberapa harta karun rahasia. Dengan tingkat kultivasi kamu dan aku, mengapa kita membutuhkan harta rahasia? Ye Kui menyela, lagi pula, kamu telah berlatih teknik badan emas kaisar ungu milik gurumu, dan kamu memiliki senjata kekaisaran untuk melindungi badanmu. Apa yang kamu takutkan? Alis panjang tersenyum dan menyentuh pedang pemurnian iblis di pinggangnya, itu benar. Ye Kui tiba-tiba tampak serius, orang tua, kamu telah melihat bahaya dari Kambelt. Selanjutnya, kamu tidak boleh ceroboh lagi. Jangan khawatir. Mata alis panjang berbinar, aku pernah menderita kerugian sekali, dan aku tidak akan pernah menderita untuk kedua kalinya. Perahu roh itu menunggangi angin dan ombak dan berpacu menuju bagian depan. Lambat laun, awan di langit menjadi lebih tebal dan warnanya pun menjadi aneh, kadang-kadang tampak abu-abu kebiruan, dan kadang-kadang diwarnai dengan sedikit warna merah tua. Angin laut bertiup ke wajahku, membawa serta bau asin dan tajam, bercampur sedikit bau busuk. Dasar kutu kupret kecil, kenapa tempat ini terasa aneh? Alis panjang mengernyit, mengeluarkan labu anggur dari tangannya dan meneguknya banyak-banyak, mencoba menekan kegelisahan di hatinya. Ye Kui meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap lurus ke depan, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Sekitar seperempat jam berlalu, sekelompok terumbu karang mulai terlihat. Terumbu karang itu besar-besar, tersebar di mana-mana, dan terumbu karang itu bentuknya bermacam-macam. Sebagian dari mereka laksana pedang tajam yang menusuk langit, sebagian lagi bagai binatang buas dengan taring dan cakar yang terbuka.
Di bawah langit kelabu, mereka terlihat sangat menyeramkan dan mengerikan. Tak hanya itu, di sela-sela terumbu karang juga terdapat lapisan kabut tipis, yang membuat seluruh terumbu karang Wansing seakan diselimuti tabir misterius, sehingga sulit untuk melihat dengan jelas. Susunan terumbu karang ini, kata guru alis panjang sambil menyipitkan matanya, tampaknya selaras dengan semacam formasi tertentu. Ye Kui mengangguk, ada desas-desus bahwa terumbu karang Wansing adalah formasi alami yang disusun oleh orang-orang kuat kuno. Setiap terumbu karang sesuai dengan bintang-bintang di langit. Lihat, benda tua itu. Dia menunjuk ke terumbu karang yang sangat tinggi di kejauhan. Di atas karang itu terdapat kristal biru sebesar kepalan tangan, yang memancarkan cahaya redup. Itu salah satu mata arai. Ye Kui menjelaskan, ada total 36.500 mata arai di karang Wansing, yang sesuai dengan bintang-bintang di langit. Begitu semuanya diaktifkan, seluruh laut akan berubah menjadi ilusi langit berbintang. Alis panjang tercengang, betapa hebatnya. Dasar kutu kupret kecil, bagaimana kita bisa melewatinya? Tunggu, Ye Kui mengendalikan perahu roh untuk berhenti di samping terumbu karang yang relatif datar dan berkata, kita harus menunggu sampai bintang-bintang paling terang, maka susunan itu akan menunjukkan jalan keluar. Malam pun berangsur-angsur tiba. Hebatnya, batu-batu di permukaan laut mulai bergerak sendiri tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Terumbu karang yang bertabur kristal di bagian tengah formasi itu bersinar terang, dan berkas cahaya biru melesat ke angkasa, terjalin menjadi peta bintang yang indah di langit malam. Ini dia, Ye Kui berdiri dan menatap langit dengan mata menyala-nyala. Wajah alis panjang tiba-tiba berubah, ada yang salah. Dalam peta bintang, lintasan bintang yang seharusnya membentuk jalur tiba-tiba terpelintir, dan sebuah bintang berwarna merah darah muncul entah dari mana, mewarnai seluruh peta bintang menjadi merah tua. Dalam sekejap, perasaan krisis menyergapku. Mundur cepat, Ye Kui berkata dengan cemas. Namun, sudah terlambat. Permukaan laut bergolak hebat, dan semua terumbu karang berputar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Perahu roh itu ditarik oleh kekuatan tak kasat mata dan meluncur tak terkendali menuju pusat pusaran. Berhenti, alis panjang melemparkan jimat, mencoba menstabilkan perahu roh. Namun detik berikutnya, seberkas darah melesat keluar dari pusaran dan mengenai jimat itu. Engah, jimat itu langsung hancur. Formasinya telah berubah. Alis panjang berkata dengan ekspresi muram. Pusaran air itu makin membesar dan perahu roh itu sudah setengah tenggelam di dalam air. Ye Kui bertindak tegas, menyingkirkan perahu roh, dan melompat ke karang yang bergerak bersama alis panjang. Pendeta Tao alis panjang melihat sekeliling dan bertanya, kutu kupret kecil, apa yang harus kita lakukan sekarang? Formasi telah berubah, dan kita mungkin akan diteleportasi ke daerah yang tidak diketahui. Ye Kui merenung sejenak, lalu tiba-tiba matanya berbinar, karena formasinya sudah diubah, mari kita lakukan sebaliknya. Lakukan yang sebaliknya, maksudmu, langsung masuk ke inti formasi. Pendeta Tao alis panjang bertanya. Ya, Ye Kui mengangguk. Biar aku saja. Alis panjang segera mengeluarkan koin tembaga, menggigit ujung jarinya dan meneteskan darah di atasnya. Tiba-tiba, koin tembaga itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pergi, alis panjang melambaikan jarinya, dan koin tembaga itu bagaikan kilat, mengeluarkan suara menembus udara, dan terbang menuju pusat pusaran. Ayo pergi, alis panjang dan Ye Kui melompat dan meloncat menuju pusat pusaran. Tepat saat mereka jatuh ke pusat pusaran itu, ruang berubah hebat. Tiba-tiba kedua sosok itu menghilang. Ye Kui dan alis panjang hanya melihat kilatan cahaya di depan mata mereka, diikuti oleh sensasi pusing. Ketika mereka menenangkan diri, mereka menemukan diri mereka di suatu tempat misterius. Ada banyak sekali terumbu karang besar yang mengapung di sekitarnya, masing-masing memancarkan cahaya aneh. Cahaya-cahaya ini saling terkait satu sama lain untuk membentuk peta bintang yang terus berubah. Di kejauhan, sebuah altar kuno tampak menjulang. Di altar, seberkas cahaya merah darah melesat lurus ke langit, seakan-akan hendak menghancurkan seluruh ruang. Ini adalah, tepat saat guru alis panjang hendak berbicara, tiba-tiba sebuah kekuatan hisap yang kuat datang dari arah altar. Melihat ini, alis panjang segera melemparkan segenggam jimat, yang mengelilingi kedua orang itu dan membentuk penghalang pertahanan yang kokoh. Tepat saat dia menemui jalan buntu dengan isapan itu, sekelompok boneka yang memancarkan cahaya merah darah bergegas keluar dari balik karang.
Wayang-wayang ini bentuknya bermacam-macam, ada yang berbentuk manusia, ada pula yang berbentuk binatang. Mata mereka bersinar dengan cahaya merah aneh, dan mereka memegang berbagai senjata di tangan mereka. Tanpa berkata apa-apa, mereka langsung menyerang Ye Kui dan alis panjang. Sial, dari mana monster ini datang? Alis panjang mengutuk dan segera mengayunkan pedang pemurnian iblis. Klang! Energi pedang tajam menebas ke arah boneka-boneka itu, seketika memotong beberapa boneka menjadi beberapa bagian. Akan tetapi, jumlah boneka itu seolah tak ada habisnya, dan gelombang demi gelombang terus berdatangan ke arah keduanya. Terlebih lagi, kekuatan boneka-boneka ini semakin lama semakin kuat, dan beberapa boneka bahkan dapat menahan serangan alis panjang. Ye Kui hendak bergerak ketika dia tiba-tiba menyadari sesosok badan samar muncul di altar. Siapa orang itu? Ye Kui menatap altar. Tak lama kemudian, sosok di altar itu berangsur-angsur terlihat jelas dan ternyata adalah seorang lelaki tua yang pendek dan botak. Kulitnya keriput seperti kulit pohon, tetapi matanya bersinar seperti bintang. Kabut aneh berwarna darah berkeliaran di sekelilingnya, dan dia memegang batang besi di tangannya. Setelah sekian tahun, ternyata ada manusia yang masuk ke sini, hehe. Lelaki tua botak itu tersenyum sinis, memperlihatkan gigi-giginya yang berwarna kuning. Sebelum dia selesai berbicara, sosoknya melintas dan dia menerkam ke arah Ye Kui dan alis panjang seperti hantu. Kutu kupret kecil, aku serahkan tempat ini padamu, dan aku akan mengurus orang tua itu. Alis panjang mengeluarkan raungan panjang dan menyerbu maju sambil memegang pedang pemurni iblis di tangannya. Kapan? Pedang pemurni iblis bertabrakan dengan tongkat besi milik lelaki tua botak itu, percikan api beterbangan. Pendeta Tao alis panjang hanya merasakan getaran di telapak tangannya, dan diam-diam merasa heran dalam hatinya, orang tua ini sungguh kuat. Hehehe, lelaki tua botak itu tertawa aneh dan menarikan tongkat besi itu dengan erat. Setiap hantaman membawa kekuatan luar biasa, menyebabkan terumbu karang di sekitarnya hancur. Alis panjang tidak mundur sedikit pun, menggenggam pedang pemurni iblis dan terus-menerus bertabrakan dengan tongkat besi. Dasar botak, kau cukup mampu. Alis panjang menjadi semakin berani seiring berjalannya pertempuran. Dia tiba-tiba mengubah taktiknya dan pedang pemurni iblis berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan langsung menuju tenggorokan lelaki tua itu. Ledakan! Orang tua botak itu tidak menghindar atau menghindar, melainkan menahan pedang itu dengan punggungnya. Pedang itu lewat, hanya meninggalkan bekas putih di punggungnya. Apa? Alis panjang terkejut. Dia tidak menyangka pembelaan lelaki tua botak itu begitu mengerikan. Orang tua botak itu mengambil kesempatan untuk menyapu dengan tongkatnya. Alis panjang buru-buru menangkisnya dan terlempar ke belakang lebih dari 10 kaki, dengan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Sisi lain, menghadapi aliran boneka berwarna darah yang tak ada habisnya, mata Ye Kui berkilat tidak sabar. Dia mengangkat tangan kanannya dan bola api muncul dari telapak tangannya. Menghancurkan. Dengan teriakan ringan Ye Kui, api aneh itu tiba-tiba melonjak dan berubah menjadi lautan api yang menyapu ke segala arah. Boneka-boneka itu terbakar begitu mereka menyentuhnya dan berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Orang tua, apakah kamu membutuhkan bantuanku? Ye Kui bertanya setelah dia menangani boneka itu. Tidak perlu, aku bisa menangani orang ini. Pendeta Tao alis panjang menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu tiba-tiba mengeluarkan sebuah batu bata hitam dari lengan bajunya, dan berteriak kepada lelaki tua botak itu, lihatlah senjata ajaibku. Batu bata itu membesar tertiup angin, dan dalam sekejap mata ia menjadi sebesar panel pintu, lalu menghantam ke arah lelaki tua botak itu sambil mengeluarkan suara siulan. Hanya hal sepele, orang tua botak itu mensibir dan berbalik lagi untuk menerima pukulan itu dengan punggungnya. Ledakan. Dengan suara keras, batu bata itu menghantam punggung lelaki tua itu dengan keras. Kali ini badan lelaki tua itu bergetar dan ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Berhasil. Alis panjang sangat gembira dan mengendalikan batu bata itu agar mengenai sasaran terus-menerus. Dentuman, dentum, dentum. Setelah 3 kali suara keras, lelaki tua botak itu akhirnya tidak dapat bertahan lagi dan memuntahkan darah. Ada cahaya yang tajam di matanya, dan batang besi itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya berdarah yang menyilaukan dan menghantam kepala alis panjang. Pergilah ke neraka. Alis panjang tidak mundur tetapi maju menyerang dengan pedang pemurni iblis dan batu bata secara bersamaan, kaulah yang akan mati.
Retakan. Tiba-tiba terdengar suara tulang retak dan batu bata itu tepat mengenai ubun-ubun kepala lelaki tua itu. Tiba-tiba, lelaki tua botak itu membelalakan matanya dan menatap alis panjang dengan tak percaya, lalu kepalanya meledak seperti semangka. Hah, akhirnya terpecahkan. Guru alis panjang menghela napas lega. Pada saat itu, suatu kejadian aneh terjadi. Badan tanpa kepala lelaki tua botak itu mulai terpelintir dan berubah bentuk, dan pola-pola seperti tempurung kura-kura muncul di permukaan kulitnya. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi seekor kura-kura hitam raksasa sebesar rumah. Penyu. Alis panjang tercengang. Ye Kui berjalan mendekat dan tak dapat menahan tawa, pantas saja pertahanannya begitu hebat, ternyata ada tempurung kura-kura di punggungnya. Alis panjang berjalan mengelilingi kura-kura raksasa dan tiba-tiba matanya berbinar, hal-hal baik tidak bisa disia-siakan. Setelah itu, dia mengayunkan pedang pemurni iblis dan mulai mengupas cangkang kura-kura. Kura-kura ini sangat kuat. Kura-kura ini telah berlatih selama setidaknya ribuan tahun. Cangkangnya dapat digunakan untuk membuat senjata sihir pertahanan dan juga dapat digunakan sebagai obat. Alis panjang berkata dengan riang, menghancurkan cangkang kura-kura menjadi bubuk dapat menyembuhkan kekurangan yin, darah kura-kura dapat memperkuat yang, dan daging kura-kura yang direbus menjadi sup sangat bergizi. Kutu kupret kecil, kita telah menghasilkan banyak uang kali ini. Ye Kui bingung apakah harus tertawa atau menangis, kamu benar-benar tahu bagaimana memanfaatkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Alis panjang segera memasukkan cangkang kura-kura dan daging kura-kura ke dalam tasnya, lalu menatap ke arah altar dan berkata, kutu kupret kecil, ayo kita lihat altarnya. Pada saat itulah keduanya datang ke altar. Baru saja kedua lelaki itu berdiri tegap, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Sebelum mereka bisa bereaksi, mereka tampak tersedot ke dalam turbulensi luar angkasa. Ketika Ye Kui dan alis panjang muncul lagi, mereka terkejut karena ternyata mereka berdiri di atas karang. Dan terumbu karang ini persisnya adalah pusat terumbu karang Wansing. Bagaimana kita sampai di sini? Alis panjang melihat sekelilingnya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ye Kui juga sedikit mengernyit dan melihat sekeliling dengan waspada. Lautnya sangat sunyi, bahkan suara debur ombak yang menghantam batu pun menghilang. Tiba-tiba, guru alis panjang menatap terumbu karang di bawah kakinya, dengan pandangan berbinar, ada yang salah. Apa yang kamu temukan? Ye Kui bertanya. Kutu kupret kecil, lihatlah persebaran terumbu karang ini. Alis panjang menunjuk ke arah terumbu karang yang tersebar di sekitar dan berkata, terumbu karang lainnya adalah pasir pelindung, dan yang ada di bawah kaki kita kebetulan adalah lokasi titik akupuntur. Jantung Ye Kui berdebar kencang, maksudmu ada makam di sini? Kemungkinan ini tidak dapat dikesampingkan. Alis panjang berkata dengan sungguh-sungguh, tempat ini dilindungi oleh ribuan terumbu karang dan sesuai dengan bintang-bintang di langit. Ini adalah hal yang besar. Jika tata letak semacam ini ada di dunia sekuler, itu akan menghasilkan seorang kaisar. Bahkan di dunia kultivasi, itu bukanlah sesuatu yang dapat dinikmati oleh orang biasa. Mendengar ini, Ye Kui dengan hati-hati mengamati terumbu karang di bawah kakinya. Tidak ada yang istimewa pada pandangan pertama, tetapi saat Ye Kui membuka mata ketiganya, pemandangan terumbu karang di pandangannya tiba-tiba berubah. Terumbu karang yang awalnya berwarna abu-abu kecoklatan tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang, dan rune kuno yang padat muncul di permukaannya. Orang tua, tebakanmu benar. Ye Kui menarik napas. Melihat ini, alis panjang buru-buru bertanya, kutu kupret kecil, apa yang kamu lihat? Cahaya emas. Ye Kui berkata dengan suara yang dalam, seluruh terumbu karang itu bersinar, dan ditutupi dengan rune. Benar-benar, alis panjang menggigit jari tengah kanannya dan menggambar garis di antara kedua alisnya. Tiba-tiba pupil matanya berubah menjadi kemasan. Hah? Ye Kui bertanya dengan heran, orang tua, apa tipuanmu? Kekuatan magis Tao. Alis panjang terkekeh dan berkata, aku hebat, kan? Ye Kui berpikir dalam hati, sepertinya lelaki tua itu benar-benar mempelajari banyak hal baru dalam pengasingannya. Setelah alis panjang membuka kekuatan magis Tao-nya, dia melihat wujud sebenarnya dari terumbu karang tersebut. Alisnya bergetar hebat dan dia berkata dengan heran, wah, ini bukan terumbu karang, ini jelas makam yang tak tertandingi. Cahaya dan tanda emas ini adalah formasi penyegel. Untuk bisa membuat formasi seperti itu, pemilik makam itu harus setidaknya menjadi seorang kaisar semu saat ia masih hidup.
Alis panjang menyusul, kutu kupret kecil, mundurlah sedikit, aku akan menghancurkan formasi ini. Saya punya firasat kuat bahwa kali ini, kita akan memperoleh keuntungan besar. Bersambung.